Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Ta'ala majduhu azuma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah, wa ta'a 'alaiha 'ilmah, wa basata lahum min faidil minnah, ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang saya hormati pendiri Yayasan Pendidikan Islam Asyidikiyah, yakni Bapak Hadi Saduki beserta keluarga, mata'anallahu fitul hayah. Dan juga yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Asyidikiyah, yakni Abuya Kiai Haji Adi Nursyah LSMPD beserta keluarga, mata'anallahu fitul hayah. Dan juga para guru, para staf yayasan yang ada di Yayasan Asyidikiyah, para guru yang mohon maaf asmanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam, marilah kita limpah curahkan kepada manusia yang paling agung, idola kita, pemimpin kita, yakni Baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses mendakwakan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman menderang seperti saat ini, sehingga kita bisa merasakan Islam yang begitu damai dan indah. Pemirsa Asyidikiyah TV, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan waktu dalam 1 tahun. 1 tahun tersebut di dalamnya ada 12 bulan. Allah sudah menyiapkan, Allah menciptakan waktu 1 tahun, dan di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Di mana 12 bulan tersebut Allah sudah menyiapkan 4 sebagai Ashhurul Hurum atau bulan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan tersebut yakni Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah dan Rajab. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Jikalau kita melakukan kebaikan pada bulan Dzulqa'dah, maka pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Jikalau kita melakukan keburukan kepada saudara sesama muslim kita, maka itu juga akan dilipatkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pemirsa Asyidikiyah TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki salah satu bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bulan tersebut? Yakni bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang paling dianjurkan berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Pemirsa Asyidikiyah TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, di mana
bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang paling dianjurkan berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Karena terdapat keutamaan besar di dalamnya bagi orang-orang yang melaksanakannya. Abu Bakar Ad-Dimyati berkata, "Afdalu syuhuril shaumi ba'da Ramadana ashhurul hurum wa afdaluhal Muharram, tsumma Rajab, tsumma Al-Hijjah, tsumma Al-Qa'dah." Bulan yang paling utama berpuasa setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Ashhurul Hurum. Dan yang paling utama dari keempatnya yakni bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulqa'dah. Itulah amalan yang pertama. Adapun amalan yang kedua yakni bersedekah. Bersedekah yang dimaksud di sini bukan hanya berupa harta maupun benda, namun apapun yang kita lakukan dan itu bernilai sedekah, maka itulah yang paling dianjurkan di dalam bulan Dzulqa'dah ini. Ada sedekah yang paling ringan yang bisa kita lakukan setiap hari, yakni senyum. Senyum adalah sedekah sebagaimana hadis Nabi SAW, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah." Senyummu di hadapan saudaramu, maka itulah bernilai sedekah bagimu. Selain senyum, banyak sedekah-sedekah yang lainnya, seperti membantu orang lain, menjauhi kemaksiatan, mengajarkan ilmu yang sudah kita dapat, berzikir, bertasbih, dan lain sebagainya. Itulah keluasan amal sedekah dalam agama Islam, sehingga umat Islam begitu bersemangat untuk menjalankan sedekah tersebut. Masya Allah. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang ketiga yakni salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid adalah yang paling dianjurkan di dalam bulan Dzulqa'dah ini. Kenapa? Karena di dalamnya karena di dalamnya terdapat rahasia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti membaca Al-Quran, bersuci, bertahlil, berzikir, bersilaturahmi, berdoa, dan lain sebagainya. Maka jikalau kita beristiqomah untuk menjalankan hal tersebut, maka kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika ada seseorang yang bersuci lalu ia berjalan ke masjid dengan tujuan untuk memelihara salatnya, maka ia akan dicatat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu langkahnya dia menuju ke masjid." Dan juga jika ada seseorang duduk di dalam masjid dengan tujuan untuk memelihara salatnya, maka ia seperti seseorang melaksanakan salat dari ia pergi ke masjid sampai ia balik lagi ke rumah. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan-amalan di dalam bulan Dzulqa'dah ini. Semoga kita selalu beristiqomah untuk menjalankan hal-hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Khutbah safa wa dama qadar wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.